Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami ta'zimi al-mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, dan yang kami ta'zimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang kami hormati segenap jajaran dosen, khususnya dosen pengampu kami, yakni Ustazah Nina Agus Haryati MH, dan tidak lupa juga teman-teman HKI yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah tasyrik pada masa Nabi. Tasyrik secara bahasa yaitu bermakna menetapkan syariat hukum atau membuat perundang-undangan. Dan dari mana sejarah tasyrik tersebut? Sejarah tasyrik itu berawal dari ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu yang berupa Al-Quran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah, dan juga bertempatan dengan tahun 610 Masehi. Dan yang kedua adalah sumber tasyrik pada masa Nabi. Penentuan hukum pada masa Nabi mempunyai dua sumber. Yang pertama wahyu ilahi Al-Quran. Yang kedua adalah ijtihad Rasulullah, yakni hadis. Yang pertama sumber hukum yaitu berupa dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk kebenaran bagi kebahagiaan umat manusia. Dan Al-Quran adalah dokumen untuk menciptakan masyarakat yang bermoral baik dan adil, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua sumber tasyrik berupa dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, dan ketentuannya. Jadi sumber hukum itu berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Dan yang terakhir adalah sejarah sosial Mekah dan Madinah pada masa tasyrik. Adapun tasyrik pada masa Rasulullah itu mempunyai dua fase, yaitu di mana fase tersebut ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Yang pertama, tasyrik periode Mekah. Selama 13 tahun masa kenabian Nabi Muhammad SAW di Mekah, sedikit demi sedikit turunnya hukum. Pada periode Mekah ini cuman berfokus kepada tata nilai tauhid seperti iman kepada Allah, Rasulnya, hari kiamat, dan perintah untuk berakhlak mulia seperti keadilan, dan menjauhi larangan Allah seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah tasyrik periode Madinah. Pada periode Madinah ini Islam itu sudah kuat dan sudah berkembang dengan pesat. Pada masa ini Islam sudah bertujuan untuk menetapkan hukum-hukum yang meliputi situasi dan kondisi yang berhubungan dengan segala kehidupan, baik individu ataupun kelompok,
seperti contohnya dalam beribadah, muamalah, jihad, dan lain-lain. Jadi kesimpulan keterangan di atas yaitu masa tasyrik pada masa Nabi dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu yang berupa Al-Quran saat beliau berada di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijrah 661. Tasyrik pada masa Nabi disebut masa pembentukan tasyrik karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam. Pada periode Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun di Mekah adalah masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat Islam pada masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Pada periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang diturunkan di kota ini adalah masalah hukum dan berbagai aspeknya. Seperti itu, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari tingkah laku ataupun ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.